pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama dengan saya Pendeta Elisa Wasitawati akan menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam Morning Call edisi Rabu 24 Maret 2021. Sebelum kita membaca mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus untuk memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami boleh bangun dalam keadaan yang baik, kami boleh beristirahat dengan baik ya Tuhan, sehingga kami siap untuk mengawali hari-hari kami pada hari ini dengan penuh berkat dari Tuhan. Tuhan, kami juga akan mau membaca firman-Mu. Kiranya firman yang akan baca dengar dan renungkan ini Tuhan boleh menjadi bekal bagi kami di dalam menjalankan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Bersabda Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan pada pagi hari ini sesuai dengan tuntunan Sabda Bina Umat diambil dari Injil Matius pasal 23 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasal 23 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sejauh ini firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca hal ini, kita mendengar atau melihat ada dua istilah, yaitu pelayan, pemimpin. Bagaimana seseorang melakukan tugas pelayanannya, bagaimana seseorang juga memimpin. Pelayan dan pemimpin, keduanya saling bertautan. Dalam hal ini, di dalam bacaan kita dalam konteks bacaan Injil Matius pasal 23 ini, di sana dikatakan bahwa ada orang Farisi yang dimana mereka mengajar untuk kepentingan dirinya sendiri. Mereka melayani, mereka membimbing itu untuk dirinya sendiri. Tapi posisi mereka tetap dianggap ada oleh Tuhan Yesus ketika itu. Yang menjadi perbedaannya adalah sikap hidup mereka. Sikap hidup orang Farisi. Mereka adalah orang munafik. Mereka melakukan segalanya itu demi mendapatkan pujian dan kehormatan dari orang-orang yang mereka layani, orang-orang yang mereka pimpin. Mereka ingin mendapatkan pujian dan kehormatan daripadanya. Hal ini tentu salah. Hal ini yang dianggap salah oleh Tuhan Yesus. Bagaimana yang benar? Pertanyaannya seperti itu kan? Bagaimana yang benar? Yang benar adalah ketika dia atau seorang pemimpin itu hendak mengajar, pelayan atau guru itu hendak mengajar dan juga hendak memimpin, maka ajarannya itu harus kena ke dirinya dia sendiri dulu. Baru dia bisa mengajar orang lain. Tidak bisa kita mengajar kemudian ya sudah, kita sudah mengajar dia, terserah dia mau melakukan atau tidak, yang penting aku sudah mengajar. Tentunya ketika kita hendak mengajar, Bapak Ibu Saudara pasti tahu, kita sering menunjuk orang. Menunjuk orang. Ada 5 jari, ketika kita menunjuk orang, cuma 1 jari. Itu artinya 4 yang lainnya harus kena ke diri kita dulu. Bagaimana kita mampu melakukan apa yang menjadi pengajaran yang kita dapatkan itu.
Kemudian kita belajar dari bagaimana kita memotivasi diri, memotivasi orang lain. Motivasi pelayanan kita, motivasi ketika kita melayani dan juga memimpin orang lain, hanyalah harusnya untuk kepada Tuhan saja, bukan untuk orang lain. Motivasi kita ketika kita melayani, kita harus mengarahkan hati pikiran kita, kehidupan kita juga kepada Tuhan, Sang Guru, Sang Pemimpin. Jadi di antara kita tidak boleh ada yang mengaku, oh dia pemimpin. Pemimpin kita hanya satu, Tuhan saja. Guru kita satu, Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara soal kepemimpinan, berbicara soal pengajaran, tentunya tidak lepas dari kata pengetahuan, didikan. Seorang pelayan, seorang pemimpin harus punya pengetahuan dan pendidikan yang mumpuni, supaya dia bisa mengajar dengan baik, supaya dia bisa mengetahui apa yang harus diajarkan kepada murid-muridnya, apa yang harus diajarkan kepada pengikut-pengikutnya. Pengetahuan dan pendidikan juga dibutuhkan ketika melayani dan memimpin. Akan tetapi pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki belumlah cukup tanpa disertai pengalaman. Seseorang bisa dikatakan bisa melayani, seseorang dikatakan bisa memimpin karena dia punya banyak pengalaman. Bukan hanya pendidikan saja, tapi pengalaman. Pengalaman bertemu dengan banyak orang, pengalaman bagaimana dia bisa menyelesaikan suatu masalah dengan seseorang, harus punya pengalaman itu. Intinya, seorang pemimpin dan pelayan dia harus punya teladan yang baik, punya integritas moral yang baik, supaya orang lain bisa mengikuti dia. Ingat, yang diikuti adalah ajarannya. Jangan ketika kita punya pemimpin, punya pelayan, kemudian pelayan melakukan suatu kesalahan, baik yang kecil maupun yang fatal sekalipun kita ikuti. Tidak. Kita ikuti saja ajarannya, tinggal bagaimana kita menyikapi ajaran itu di dalam hidup kita, menerapkan ajarannya di dalam hidup kita. Dalam hal ini, para pemimpin, pelayan, ketika sudah mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, jangan pernah menuntut murid atau bawahan kita itu untuk dapat bekerja lebih banyak daripada kita. Ingat tadi saya bilang bahwa seorang pemimpin dan pelayan harus punya banyak pengalaman. Jangan kita sebagai pemimpin menuntut bawahan kita untuk melakukan lebih banyak daripada yang kita lakukan. Itu salah. Kalau kita tidak punya banyak pengalaman, bagaimana kita bisa menuntun orang? Bagaimana kita bisa mendidik orang? Kita dulu sebagai pemimpin dan pelayan yang harus punya banyak pengalaman. Yang mungkin kata orang makan asam garam kehidupan. Kita harus lebih banyak itu. Kita harus lebih kaya lagi di dalam pengalaman dan kehidupan sehari-hari. Dan pada akhirnya, pemimpin dan pelayan itu harus punya sikap dan sikap rendah hati, mau belajar. Jangan mentang-mentang sudah di atas, pemimpin dan pelayan, kita tidak mau belajar dari yang bawahan kita. Tetapi kita juga harus belajar. Tapi kita harus belajar. Karena apa? Karena yang kita lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kita lakukan itu untuk menyenangkan Tuhan, Allah Bapa kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita hidup terus belajar, mau terus
terus mendapatkan arahan pendidikan. Kita sebagai pemimpin juga belajar bagaimana juga rendah hati, mau menerima masukan dari orang lain. Belajar dari Tuhan, belajar dari Tuhan Yesus, baru bisa melanjutkan pengajar, baru bisa melanjutkan pengarahan pada orang lain. Apalagi kita sebagai guru rohani. Saya menyadari saya, juga mungkin Bapak Ibu yang pada saat ini sebagai penatua dan diakon, juga sebagai pelayan perpustakaan, kita belajar tunduk akan kehendak Tuhan, menuruti apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidup kita, belajar daripada Tuhan, dan juga memiliki banyak pengalaman. Itu modal yang sangat berharga di hidup kita. Kita belajar dari situasi jemaat yang kita layani, kita belajar dari kondisi jemaat kita belajar dari situasi kondisi di tempat kerja kita, bagaimana progresnya, bagaimana setiap perubahan-perubahan yang terjadi itu kita pelajari, sehingga ketika kita melayani nanti, ketika kita memimpin nanti, kita tahu bagaimana kita dapat memutuskan segala perkara di dalam hidup kita, bersama dengan umat Tuhan yang dipercayakan kepada kita, juga bersama dengan karyawan, pegawai yang juga ada di lingkungan hidup kita sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat Tuhan, ketika kita diberikan pengajaran, kita perlu menyaring kembali mana yang baik, mana yang berguna bagi hidup kita. Sama seperti orang Farisi tadi, kita ikuti ajarannya, tapi bukan sikap hidupnya, bukan pola hidup orang Farisi yang diikuti, tapi kita ikuti ajarannya. Ketika kita mengetahui ada yang salah dalam hidupnya, nggak usah diikuti. Cukup menjadi pelajaran bagi kita bahwa setiap pemimpin itu, ya tadi bersama belajar, mau juga untuk ditegur ketika salah, mau juga untuk ditegur ketika melakukan yang tidak sepantasnya dilakukan. Dari sini saya mengingat bahwa di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai dengan 13 menjadi juga catatan buat kita di pagi hari ini. Saya bacakan 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa salah, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan ayat 13. Dan karena itulah kamu tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu, orang yang percaya. Firman Allah, pengajaran Allah bekerja di dalam hati kita, dan kita sebagai pelayan dan pemimpin harus belajar dari situ dulu. Diperkaya dengan pengalaman, pengetahuan yang lain, lalu kita bisa melayani, sehingga kita tadi bisa menuntun orang. Bahkan mungkin ketika kita menemui orang yang baru saja memberikan diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa menuntun sehingga hidupnya dia tidak disesatkan oleh kita,
Pesan Tuhan ini jadikan kita bersuka cita, damai sejahtera dalam hidup. Seperti firman Tuhan juga di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 17. Bagaimana sikap seorang pemimpin, bagaimana sikap seorang pelayan itu harus dicontoh oleh murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17. Saya bacakan mulai dari ayat 13 saja sampai ayat 17. Menjadi poin bagaimana kita dapat mengajar, memimpin, melayani umat Tuhan. Ayat 13, kamu menyebut aku guru dalam Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dalam Tuhan. Ingat aja, guru kita adalah hanya Tuhan saja. Kita menunjukkan segala perbuatan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dalam Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saling melayani kita, diajak untuk saling melayani. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Contoh yang baik bukan, saudara? Sudah dicontohkan dari Tuhan Yesus. Kita tinggal berbuat, melanjutkan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ayat 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Posisi kita dengan Pak itu sama-sama belajar, tinggal posisi di dalam pejabatan. 17, kalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita belajar banyak hari ini. Bagaimana kita dapat menjadi pemimpin pelayan yang baik bagi umat Tuhan yang dipercayakan kepada kita, baik kita di gereja ataupun di masyarakat. Kita juga sama-sama belajar bersama dengan rekan kerja kita, bahkan di dalam keluarga rumah tangga kita juga sebagai pemimpin. Kita juga sama belajar sebagai sesama anggota keluarga. Itulah citra pemimpin Kristiani. Jangan seperti bos yang bisa cuma perintah-perintah, tapi kita sebagai pemimpin yang mau juga ada bersama-sama dengan mereka, hadir ketika mereka juga mengalami kesusahan. Kiranya Tuhan memberkati. Semoga di sepanjang hari ini Bapak Ibu Saudara terus melakukan firman Tuhan dan bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami mampu dan mau untuk terus belajar, mampu dan mau untuk terus memperkaya hidup kami dengan pengalaman, sehingga ketika kami berada di tengah-tengah masyarakat, kami bisa memimpin mereka dengan baik. Bukan hanya sekedar menyuruh atau memerintah saja, tapi kami juga mau untuk turun tangan secara langsung. Kami mau untuk menjadi pemimpin yang baik. Dan biarkanlah nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan oleh perilaku hidup kami. Ajak kami ya Tuhan untuk mau saling merendahkan hati kami satu dengan yang lainnya, sehingga kehidupan kami boleh terpelihara sempurna bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tapi pada saat ini Tuhan, Kau kiranya memberkati aktivitas kami di sepanjang hari ini, pekerjaan kami ya Tuhan Kau berkati, rumah tangga kami Kau berkati ya Tuhan. Kau juga mau memberkati anak-anak kami yang pada saat ini bersekolah, menuntut ilmu di jenjang pendidikan. Berkati kami semua ya Tuhan di dalam hari ini, sehingga apapun yang kami lakukan pada hari ini benar-benar seturut dengan kehendak-Mu dan berkenan kepada-Mu ya Bapa.
Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk setiap pergumulan yang kami rasakan, Engkau kiranya mau hadir bersama-sama dengan kami, menguatkan iman percaya kami Tuhan, agar kami terus mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah hidup kami. Berkati juga sanak keluarga kami ya Tuhan yang jauh daripada kami, agar kiranya mereka boleh Engkau jaga dan pelihara. Jauhkan segala mara bahaya ya Tuhan, dan Engkau juga akan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan pada saat ini. Jauh sebelum kami memintanya kepadamu, Engkau sudah menyediakannya kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kekuatan, sukacita, damai sejahtera dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami pada hari ini. Dan berikanlah kami kesabaran dan ketelatenan di dalam kami menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kami, sehingga semuanya itu boleh selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami sempurnakan doa kami pada pagi hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.